Baik, selamat bertemu kembali Bapak Ibu guru peserta pelatihan. Sesi ini kita sudah masuk ke dalam pelatihan bagaimana mengimplementasikan pendidikan literasi humanis dalam pembelajaran bahasa di sekolah dasar. Ya, bagaimana contoh-contohnya muatan pendidikan literasi humanis dalam pembelajaran bahasa di sekolah dasar. Tujuannya adalah untuk menyemai nilai-nilai Pancasila guna pembentukan tunas Pancasila di sekolah dasar. Dalam hal ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan bahasa daerah maju. Baik, yang pertama yang harus kita lakukan ya, kita dapat menggunakan bahan materi ajar pembelajaran bahasa itu yang bermuatan dan berkenaan dengan ragam budaya lokal Kalimantan Tengah dan budaya bangsa Indonesia. Itu yang pertama dulu. Ya, kita jadi melakukan pengembangan bahan materi ajar. Ya. Nah, kemudian muatan budaya lokal serta terapannya itu beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan geografis ya. Kalau di Kalimantan Tengah kan ada daerah aliran sungai, das, kemudian pegunungan, perhutanan dan pesisir pantai. Nah, tentunya juga mempertimbangkan dan memperhatikan bakat dan potensi peserta didik ya, minat dan bakatnya. Kemudian konten materinya itu uh, harus mengadopsi ya beragam kearifan budaya lokal Kalimantan Tengah ya, selain budaya Indonesia juga. Nah, ini diarahkan untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti guna penyemaian nilai-nilai Pancasila tadi ya. Contohnya ya, kita bisa mengembangkan um, ragam budaya dari daerah lain yang termuat di dalam buku siswa itu kita kembangkan menjadi kearifan lokal Kalimantan Tengah. Yang pertama seperti tradisi lisan ya, ada tarian daerah, lagu-lagu daerah, sastra daerah ya dan lainnya. Nah, tetapi tetap juga harus memperhatikan karakteristik dan perkembangan peserta didik. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana kegiatan pembelajaran bahasa itu yang bermuatan pendidikan literasi humanis itu diarahkan lebih diarahkan pada keterampilan berbahasa untuk membentuk kecakapan berbahasa yang satu. Sikap kewargaan yang menjunjung rasa empati dan toleransi kepada sesama yang berbeda suku budaya maupun berbeda budaya bangsa melalui isi materi ajar yang kita kembangkan tadi. Nah, yang bermuatan tradisi lisan dari beberapa daerah di Indonesia, terutama budaya lokal. Dalam hal ini, kalau kita di Kalimantan Tengah ya budaya lokal Kalimantan Tengah ya. Nah, guru juga dapat memberikan sentuhan kecil tentang budaya-budaya dari beberapa bangsa lain di dunia untuk memperhalus rasa pada diri siswa. Ya, misalnya di literasi budaya, ya kita kenalkan sekarang yang lagi trending topik itu adalah apa sepak bola ya. Nah, sepak bola Piala Dunia yang dilaksanakan di Qatar. Bagaimana tradisi di sana ya, adat istiadatnya. Nah, ini literasi. Bisa tidak kita menghormati budaya yang diterapkan di Qatar. Misalnya tadi ya seperti yang dilakukan apa supporter di Jepang ya, dari Jepang itu yang tradisi mereka itu yang mereka bawa. Nah, ini identitas diri. Ini contohnya. Kalau Indonesia seperti apa? Kan supporter Jepang yang membersihkan tempat mereka duduk itu tribunnya dari sampah-sampah yang berserakan yang mereka bawa, mereka bersihkan. Begitu juga di ruang ganti pemain sepak bola dari timnas Jepang. Ya, itu identitas apa dari uh, masyarakat
Jepang. Kalau masyarakat Indonesia identitasnya ketika kita bawa ke sana yang juga apa ya bisa selaras dengan budaya internasional. Ya, seperti tadi tidak membuang sampah sembarangan, merapikan kembali peralatan yang sudah digunakan, ya. Nah, kalau di Qatar budayanya seperti apa? Mereka mayoritas Muslim, ya. Hargai apa tradisi di sana ketika kita berkunjung ke rumah orang, ketika berkunjung ke tempat orang, ya. Nah, ini yang harus ditanamkan di dalam pembelajaran di sekolah dasar, ya. Nilai-nilai Pancasila. Yang Pancasila menghargai perbedaan, bertoleransi, menghormati budaya orang, ya. Ini yang akan ditanamkan melalui apa? Bisa melalui pembelajaran tidak langsung dan langsung. Kalau yang tidak langsung kita sudah tahu. Sekarang yang pembelajaran langsung yang seperti ini ada muatan materi pelajaran yang kita kembangkan, ya, salah satunya melalui pendidikan literasi humanis ini. Nah, isi materi yang bermuatan tradisi lisan seperti mendengarkan dan menyanyikan lagu-lagu daerah, mendengarkan dan membaca dongeng atau cerita rakyat, pantun dan syair, deder, ya, karangut, sansana, ungkapan tradisional, membaca teks sejarah dan tokoh-tokoh pembangunan Kalimantan Tengah, ya, membaca genre teks deskriptif tentang budaya dan kearifan lokal Kalimantan Tengah, ya, bisa suku Dayak Ngaju, Melayu, ya, Dayak Pesisir, apalagi yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, pada kegiatan pembelajaran bahasa, peserta didik itu tidak hanya membaca atau mendengarkan saja, ya, atau menyimak saja, tetapi bagaimana mereka mampu menyampaikan makna dari hasil menyimaknya, dari hasil membacanya. Ya, siswa mampu membuat kesimpulan, berpikir kritis dan peduli terhadap budaya lokal yang tradisi lisan yang kita sampaikan melalui kegiatan pembelajaran bahasa itu, ya. Jadi siswa juga mampu adaptif dan positif dalam menghargai ragam budaya lainnya secara reseptif maupun produktif. Nah, di dalam keterampilan berbahasa. Dan hal ini tentunya melalui pendampingan dan pembimbingan dari guru kelas, ya. Nah, ini contohnya. Contoh isi materi pelajaran pembelajaran bahasa di sekolah dasar yang bermuatan pendidikan literasi humanis. Ini ada di kelas 4, misalnya pada tema indahnya kebersamaan, materi keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya Indonesia. Bagaimana muatan pendidikan literasi humanis ya diimplementasikan dalam pembelajaran bahasa guna membentuk tunas Pancasila. Yang pertama, ya, pada kegiatan pembelajarannya itu diintegrasikan siswa mampu membaca teks ungkapan tradisional daerah Kalimantan Tengah yang dicontohkan guru. Kemudian mampu mengidentifikasi arti ungkapan tradisional daerah Kalimantan Tengah. Siswa juga mampu memahami makna ungkapan. Jadi tidak sekadar mengidentifikasi arti, tetapi juga memahami makna. Nah, ini yang apa ya yang diistilahkan dengan yang dari sederhana ke kompleks, ya. Jadi tidak harus langsung hot, ya. Nih mulai membaca, kemudian mengidentifikasi artinya sampai pada memahami makna, ya. Inilah literasi, dia mampu membaca, ya. Dia mampu mengerti, kemudian dia mampu memahami maknanya untuk memberi kebermanfaatan pada dirinya dan lingkungannya. Ya. Kemudian ungkapan tradisional Kalimantan Tengah yang merupakan petatah petitih, ya, yang berisi nasihat pada orang tua, kemudian nasihat para orang tua kepada yang muda, ya, orang tua. Ini kalau beda, ya, orang tua dan orang tua. Orang tua ini orang yang dituakan, bisa guru, bisa sepuh, senior, damang, kepala suku. Kalau ini orang tua, ayah dan ibu, kepada anaknya dapat dijadikan sebagai pedoman hidup.
Nah, untuk pengintegrasian ke dalam materi penugasan pembelajaran bahasa Indonesia, muatan materi penugasannya disesuaikan dengan ragam karakteristik peserta didik berdasarkan latar belakang budayanya. Ya, nah ini contoh-contohnya. Silahkan dicermati dulu contoh-contohnya.